Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat saja ya. Baik, langsung saja pada video kali ini ibu akan menjelaskan tentang persamaan eksponensial. Nah, persamaan eksponensial ini termasuk ke dalam materi matematika peminatan. Jadi, video kali ini adalah tentang matematika peminatan ya. Nah, mungkin langsung saja yang akan Ibu bahas sekarang adalah tentang persamaan eksponensial. Nah, persamaan eksponensial sangat erat kaitannya dengan eksponen, yaitu apa? Masih ingat dengan eksponen? Eksponen artinya bilangan berpangkat. Nah, di SMA ini kita akan belajar persamaannya. Nah, waktu SMP kalian sudah belajar kan tentang bilangan berpangkat. Nah, pasti sudah diajarkan juga bagaimana sifat-sifatnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, masih ingat atau tidak? Nah, kalau ada yang lupa-lupa, baik Ibu akan ingatkan sedikit tentang persamaan, tentang sifat-sifat eksponen, sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada beberapa. Ini untuk simbolnya Ibu kasih A, M, dan N. Nah, dengan semuanya adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana untuk sifat eksponen yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya ditambah dengan syarat dia sama-sama A. Sama-sama, bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokoknya sama, maka dia pangkatnya akan dijumlah. Lalu bagaimana kalau ketika dia dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N? Hasilnya, nah, kurang. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya kurang. Kalau yang ketiga, nah ini, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya kita kalikan. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Nah, bagaimana kalau dalam satu bilangan itu ada beberapa huruf, ada beberapa angka, misalnya ada A, B. Nah, dikurungnya seperti ini, dipangkatkan dengan M misalnya. Jadi, kalau seperti ini bilangannya, maka kalian harus memangkatkan satu persatu. A pangkat M dikali B pangkat M. Itu maksudnya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu bilangan berpangkat 0. Nah, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Nah, untuk yang keenam yaitu bilangan pangkat negatif. Nah, kalau bilangan pangkat negatif merubahnya menjadi positif, maka artinya di pangkatnya jadi pecahan di bawahnya, dibalik. Jadi A pangkat negatif M, kalau kita mau pangkat negatif M yang jadi positif, maka dia harus jadi dia dipindahin letaknya di bawah. Nah, seperti itu. Nah, yang untuk sifat yang ketujuh yang akan Ibu ingatkan yaitu jika dia merubah bilangan akar menjadi bilangan pangkat. A pangkat M akar N, maka artinya A pangkat M per N. Nah, untuk lebih lancarnya Ibu akan kasih contoh satu persatu ya. Nah, untuk contoh sifat yang pertama misalnya ada 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini kan artinya kan 3 pangkat 3-nya udah sama nih, kita deteksi dulu. Oh, 3-nya udah sama, berarti kalau udah sama tinggal pangkatnya kita tambah. Kalau dikali, pangkatnya ditambah, berarti 10 plus 5, berarti 3 pangkat 15. Nah, paham ya untuk contoh yang pertama, insya Allah paham. Nah, kalau yang kedua misalnya ada 2 pangkat 5. Nah, pernya ini boleh bagi seperti ini ya. Nah, di contoh ini karena Ibu buat per, jadi Ibu kasih contoh per juga. Bagaimana kalau 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat negatif 2? Nah, ingat, karena dia dibagi ini artinya pangkatnya kita kurang. Yang di atas pangkatnya 5, yang di bawah pangkatnya negatif 2. Sehingga jadinya 2 pangkat 5 dikurang negatif 2. Nah, hasilnya jadi 2 pangkat 7. Nah, berikutnya yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Misalnya 10 pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Nah, berapa? Artinya 10 pangkat 2 dikali 3. Nah, artinya hasilnya 10 pangkat 6. Nah, paham ya?
Kita lanjut, yang keempat contohnya misalnya ada 2AB pangkat 2. Nah, dikurung semuanya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti pangkat 2 ini dipangkatkan ke masing-masing elemen yang ada di dalam kurung. Ada elemennya 2, ada A, ada B. Berarti artinya 2 pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 2. Nah, kalau mau disederhanakan 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 4A pangkat 2, B pangkat 2. Nah, yang kelima itu biasalah semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Misalnya ada 3 pangkat 0, 1. Atau Z pangkat 0, itu juga 1. Pokoknya semua bilangan yang pangkatannya 0 hasilnya 1. Nah, kalau yang nomor 6, misalnya ada 3 pangkat min 2, ayo cari nilainya berapa, gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau pangkat negatif ini kita supaya dapat hasilnya, jadi kita jadikan dia positif. Nah, cara membuat dia positif itu dia jadinya seper. 1/3 pangkat 2. Hasilnya 1/9. 3 pangkat 2, 9 ya. Nah, begitu. Nah, yang nomor 7 itu merubah bilangan pangkat menjadi merubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Jadi contohnya misalnya akar 3 pangkat 2. Nah, kalau akar saja artinya ini akar pangkat 2. Kalau Ibu bikin 3 di sini berarti akar pangkat 3. Jadi ini sebenarnya kalau kita tulis tuh 3 pangkat 2/3. Ini bagi ini. Nah, contoh yang lain misalnya yang sering kita ketemu akar 2 saja. Nah, kalau akar 2 ini gimana caranya berubah menjadi bilangan berpangkat? Nah, kalau 2 saja, ini artinya kan 2 saja, ini artinya 2 pangkat 1. Nah, kalau akar saja tidak ditulis angkanya, berarti itu dia akar pangkat 2. Jadi ini hasilnya 2 pangkat 1/2. Nah, itu materi yang sudah kalian pelajari waktu SMP, Ibu mengingatkan kembali. Nah, materi ini sangat-sangat penting sekali untuk pelajaran tentang persamaan eksponen yang akan kita pelajari sekarang. Nah, siap ya untuk belajar persamaan eksponen ya. Jadi anak-anak Ibu semua ingat tuh bilang berpangkat 2 pangkat 1 berapa, 2 pangkat 2 berapa, sampai nanti 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, sampai 2 pangkat 10 kalau bisa. Bilangan 3-nya juga gitu. 3 pangkat 1 berapa, 3 pangkat 2 berapa, 4-nya juga. Jadi anak-anak Ibu tuh udah familiar dengan angka-angka hasil dari bilangan berpangkat. Karena itu sangat membantu sekali untuk mempelajari persamaan eksponen. Nah, mungkin kita langsung saja untuk membahas tentang persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu ada banyak ya. Bentuknya ada banyak. Nah, hari ini Ibu akan membahas satu saja tentang persamaan eksponen, yaitu persamaan tentang yang pertama, ini bentuk persamaan eksponen yang pertama, yaitu persamaan eksponensial bentuk, misalnya bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Oh, maaf. Sama dengannya Ibu salah taruh. Sama dengan A pangkat P. Jadi ini bilangan berpangkat ya. A pangkat Fp, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, bentuk seperti ini, maka hasilnya apa? Nah, ini yang harus kalian kotak nih, harus penting nih. Jika ada ketemu persamaan eksponensial, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka artinya adalah Fx sama dengan P. Sama dengan P. Nah, itu dia. Bahwa kalau kalian ketemu A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, ini di kotak biar kalian ingat. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, itu artinya adalah Fx sama dengan P. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya. Langsung contoh aja Bu, iya, supaya lebih paham memang langsung contoh soal ya. Bagaimana sih penggunaan bentuk, bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk yang pertama ini. Nah, contohnya, misalnya 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah,
Tentukanlah nilai X dari 2 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini kalian bisa lihat. Pertama, 2-nya udah sama belum? Bilangan pokoknya udah sama belum? Sudah. Di sini 2, di sininya sudah 2. Kalau sudah, kalian tinggal menyamakan pangkatnya saja, atau boleh tuh sebenarnya ini kan untuk memahami ya, nggak boleh dicoret, tapi untuk memahami jadi langsung saja, jadi 3x tambah 1 sama dengan 4. Nah, artinya itu, jadi ini, nah gitu ya, dari 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4, maka hasilnya 3x plus 1 ditambah 4, jadi 3x sama dengan 4 dikurang 1. 3x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 per 3. Jadi x-nya 1. Nah, di HP-nya udah jelas. Himpunan penyelesaiannya adalah 1. Nah, paham kira-kira? Nah, kalau belum, kita akan Ibu akan kasih contoh soal satu lagi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 4x 4 dipangkatin 2x kurang 3 sama dengan 16. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini bilangan pokoknya 4 dan di kanan bilangan pokoknya ada 16. Nah, ternyata bilangan pokoknya tidak sama. Lalu bagaimana ya cara penyelesaiannya? Karena kan sifatnya kalau merujuk ke sifat tadi, kita harus bisa menggunakannya jika bilangan pokoknya sama. Nah, jadi kalau cara menyelesaikannya, kita harus bisa melihat hubungan antara 4 dan 16 ini, hubungan antara 4 dan 16 ini. Nah, bisa nggak yang ngerubah 4 sama 16? Nah, cara merubahnya, ubah yang lebih tinggi. Nah, 4 kan lebih kecil daripada 16, jadi 16-nya yang dirubah. Jadi itu kita mikir tuh, 16 itu hubungannya dengan 4 berapa ya? 16 itu 4 pangkat berapa ya? Nah, begitu ya cara berpikirnya. Jadi artinya 4 pangkat 2x kurang 3 ini sama dengan 16 itu 4 pangkat berapa? Oh, 16 itu 4 pangkat 2. Nah, udah ketemu. Udah sama 4-nya. Jadi kita bisa narik yang si 2x kurang 3 sama dengan 2. Jadi 2x kurang 3 sama dengan 2. Nah, kita selesaikan. Jadi 2x sama dengan 2 plus 3. X sama dengan 2x sama dengan 5 dan x sama dengan 5 per 2. Nah, ini contoh soal yang kedua. Nah, paham ya kira-kira ya? Gampang, insya Allah. Nah, lalu yang ke 3, Ibu kasih contoh soal yang satu lagi. Terakhir. 3 ya, biar enak. Contohnya 4 pangkat X sama dengan 64. Duh, 4 lagi ya. Nggak apa-apa. Ya, 4 pangkat X sama dengan 64. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo. Nah, kita bisa melihat hubungannya. Nah, kalian mungkin udah bisa dirubah dulu tuh. Kalau dia tidak sama, dicoba dulu disamakan. Bisa nggak? Ada nggak kemungkinannya dia bisa jadi sama? Si 4 dengan 64 nih ada nggak bisa sama dia? Oh, ada ternyata bahwa 4 pangkat X nih 64 ini ternyata 4 pangkat 3 ya. Benar? 4 kali 4, 16 kali 4 lagi sama dengan 64. Nah, itu dia ya, Ibu hapus lagi. Nah, kalau sudah seperti ini udah jelas lah ya, bahwa udah 4-nya udah sama, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, gampang ya? Gampang, insya Allah. Nah, kalau gitu, kalian coba kerjakan latihan. Aduh, agak lurus deh. Kerjakan latihannya. Mau berapa soal? 2 soal aja ya. Gak perlu banyak-banyak, 2 atau 3 soal. Yang pertama ini, 4 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 16. Nah, gampang insya Allah. Oh, enggak deh, ini sama dengan latihan contoh soal yang Ibu kasih tadi. Ini aja. 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 9. Tuh, insya Allah gampang juga. Insya Allah kalian bisa. Lalu ada di sini soal Ibu. 25 pangkat negatif 2x sama dengan 3125. Nah, gitu. Dah,
Dua soal latihan aja kalian coba, insya Allah anak-anak ibu bisa ya. Baik, sampai ketemu. Mudah-mudahan hari Senin tuh kalian bisa bawa ini, atau kalau udah selesai kalian boleh WhatsApp ibu langsung ibu kasih nilai. Itu akan ada nilai plus bagi kalian jika kalian bisa mengerjakannya langsung dan kalian kirim via WhatsApp sama ibu foto soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Baik, ibu tunggu ya, udah 15 menit videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian udah selesai nontonnya. Assalamualaikum. Bye.